Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas kesempatan, kemampuan yang diberikan Allah kepada kita hingga kita bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita melakukan sholat dengan berjamaah ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tentang salat berjamaah ini karena tentang salat berjamaah ini memang harus selalu kita dengungkan, harus kita selalu ingat terus tentang fadilahnya, tentang keutamaannya, tentang ancamannya bagi mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Kemarin kita sudah sampai ke tentang Bani Salimah ya, tentang Bani Salimah yang kepengen agar tempat tinggalnya suku Salimah ini suku ya, kepengen tempat tinggalnya yang tadinya jauh dari masjid pengen dekat ke masjid ya, ternyata malah Nabi setelah mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, yaitu di surat Yasin ayat 12 ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, setelah mendapat turun surat Yasin ayat 12 itu, lalu Nabi mengatakan ya Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, ya tetaplah di tempatmu. Maksudnya enggak usah pindah. Biarin rumah kamu jauh dari masjid ya. Tuktab atharakum, di tuktab atharukum itu dicatat langkah-langkahmu ya. Nah itulah makanya dari sini bahwa Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa langkah kaki kita menuju masjid itu ya memberikan satu ganjaran pahala yang diberikan Allah tabaraka wa taala itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karenanya jangan pernah berhenti untuk melangkah ke masjid ya, jangan pernah berhenti untuk melangkah ke masjid untuk baik untuk sholat berjamaah maupun untuk menuntut ilmu ya, datang ke majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk ke hadis dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ataniyal lailata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku
tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, mendatangiku dalam penampilan yang paling indah. Ini gambaran Rasulullah lagi tidur, ya, mimpi maksudnya, ya. Jangan juga nanti kita ngebayangin Allah itu makhluk, ya, seperti gimana gitu. Cuma Rasulullah dalam mimpi tidurnya itu didatangi oleh Rabbnya, oleh Tuhannya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentunya. Ya, dalam gambarannya indah gitu loh, ya. Nggak tahu bagaimana, yang kita nggak tahu. Pokoknya indahnya nggak tahu, ya. Yang jelas indahnya bukan indah dalam artian makhluk, ya, seperti misal pemandangan apa segala macam, bukan seperti itu. Lalu kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya, qala, Allah berfirman kepada Nabi SAW, ahsabuhu, ya, ya, ahsabuhu qala fil manam, ya, maksudnya di sini si siapa perawi ini, ya. Faqala, Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, apakah engkau tahu mengenai apakah para malaikat yang didekatkan kedudukannya dengan Allah itu saling berlomba-lomba, ya. Kata Rasulullah menjawab, tidak. Lalu Allah meletakkan tangannya. Nah, ini juga sulit, ya, Nabi menggambarkan. Jadi Nabi cuma memberitahukan bertemu dengan Allah dalam mimpi, ya, supaya kita gampang untuk ngertinya. Rasulullah mengatakan Allah meletakkan tangannya. Tangannya seperti apa? Tangannya apakah tangan kayak gitu? Tentu bukan. Yang jelas laisa kamislihi syai'un. Allah tuh nggak sama dengan makhluknya, ya. Cuma buat menggampangin Nabi menceritakan tentang mimpinya ini, ya, gambarannya seperti Allah itu meletakkan tangannya gitu, ya. Bukan tangan dalam tangan arti tangan kayak kita makhluk, itu bukan, ya. Lalu di sini Rasulullah SAW mengatakan, ia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku hingga aku merasakan dinginnya hingga ke tengah dadaku, atau beliau bersabda, di leherku. Lalu aku mengetahui apa yang di langit dan ada di bumi. Rasulullah seperti ditempelin sama Allah, ya, sama Allah ditempelin, nggak tahu bagaimana caranya, wallahu a'lam. Cuma Nabi menggambarkan tangan Allah ditempelkan ke leher, ke bahu Nabi. Nah, pada saat itulah Rasulullah bisa ngelihat langit dan bumi itu, seperti ditampakkan langit dan bumi itu, ya. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, apakah engkau tahu mengenai apakah para malaikat al-mala'ul a'la saling berlomba? Aku menjawab, ya, mengenai al-kafarat. Al-kafarat itu amal-amal penghapus dosa, ya. Di antaranya amalan-amalan al-kafarat yang bisa menghapuskan dosa-dosa, di antaranya adalah berdiam di masjid setelah menunaikan sholat, kayak kita ini sekarang. Habis sholat maghrib diam, ya, apalagi sambil nuntut ilmu, ya. Yang kedua, di antara al-kafarat, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Udah kita lakuin, ya. Jadi dengan datang ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, menyempurnakan wudhu pada saat yang berat. Kemarin kita udah bahas, berwudhu lagi sakit, lagi panas dingin, tapi wudhunya tetap berwudhu. Atau kita lagi di gunung, udaranya dingin, airnya dingin, tapi tetap berwudhu. Nah, itu berwudhu dalam keadaan berat yang seperti itu ternyata bisa menghapuskan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melangkahkan kaki, ya,
ini ternyata malaikat al-mala'ul a'la al-muqarrabin, malaikat-malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah tabaraka wa taala itu, malaikat-malaikat yang ada di sekeliling Allah tabaraka wa taala itu berebut nyatet orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Berarti kan luar biasa Pak Anwar ya, istimewa banget orang yang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. bahkan sampai di mana nih, di apa namanya, dalam masih lanjutan, masih dalam lanjutan hadis ini ya, di mana dilanjutkan bahwa waman fa'ala dzalik asya bi khairin wa mata bi khairin. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, dia datang ke masjid, dia langkahkan kakinya ke masjid memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah, bukan cuma menghapuskan dosa, malaikat berebut mencatat amalnya, bahkan sampai asya bi khairin wa mata bi khairin, hidupnya baik, matinya baik. Jadi kalau kepengen matinya dalam keadaan husnul khatimah, hidupnya baik, bahagia, sering-sering didawamkan, dibiasakan setiap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di sini ya, ini lebih ini lagi, masih dalam lanjutan hadis tadi, wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummu. Subhanallah. Orang yang melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, dihapus dosanya, malaikat berebut mencatat amalnya, hidupnya baik, matinya juga dalam keadaan baik ya. Jaminannya hidupnya baik, matinya juga nanti baik ya. Wa kana min khati'atihi kayaumi walathu ummu, dan dosa-dosanya bersih seperti dia baru dilahirkan dari ibunya. Oh subhanallah. Ini makanya hadis-hadis yang model-model kayak gini ini harus sering-sering didengar, memotivasi kita. Pada saat kita dibisikin sama setan, udah ntar aja ya, isya masih lama, jam 12 malam masih bisa sholat isya ya, udah santai aja deh, nonton TV aja dulu ya, dia lihat aja tuh TikTok, YouTube apa segala macam gitu. Itu pada saat dibisikin sama setan kayak gitu, buru-buru inget nih tentang hadis-hadis yang kita bacain ya. Aduh, ruginya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Imam Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, ala adulukum ala ma yahullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajat ya, maukah aku tunjukkan, kata Rasulullah, kepada kalian amal yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat ya. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau banget ya Rasul ya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, isbaghal wudu' alal makari ya, menyempurnakan wudu pada saat yang berat, itu kita sudah bahas ya. Wa kathratul khuta' ilal masajid, lalu memperbanyak langkah menuju masjid. Wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat berikutnya setelah kita melaksanakan salat. Fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kalau yang tentang man raha ila masjidil jamaah ya,
Siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, fa khatwatut tamhu sayyi'ah wa khatwatut tuktabu lahu hasanah dhahiban wa raji'an. Ya. Orang yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, satu langkahnya menghapus satu dosa, langkah lainnya dicatat sebagai satu pahala. Dhahiban wa raji'an, pergi dan pulang. Jadi pulangnya kita juga tuh langkah kaki kita, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat kita di sisi Allah. Pergi dan pulang, pergi pulangnya. Subhanallah, dihitung. Bahkan sampai man kharaja min baitihi muttatahhiran ila salatil maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Dicatat mendapatkan pahala haji yang dalam keadaan ihram, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan yang semuanya berada dalam jaminan Allah. Jaminan Allah. Kalau Allah menjamin, enggak ada satupun jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan selain jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Ada 3 jaminan yang Allah berikan kepada 3 golongan ini. Yang pertama, kata Rasulullah, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah, ya. Laki-laki yang berangkat untuk berperang di jalan Allah, maka dia berada dalam jaminan Allah sampai dia pulang dalam keadaan wafat lalu dimasukkan ke dalam surga. Au yuraddahu bimanala min ajrihi wa ghanimati, ya. Atau kalau dia balik dalam keadaan hidup, dia mendapatkan ghanimah. Yang kedua, warajulun raha ilal masjid, yaitu orang yang berangkat ke masjid, dia juga berada dalam jaminan Allah sampai dia diwafatkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Yuraddahu bimanala min ajrin ghanimah, ya. Atau kalau dia mati, dia mendapatkan pahala dan ghanimah, ya. Wa rajulun dakhala baitahu bisalam, dan orang yang masuk ke rumahnya dengan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kita udah bahas, ya. Jadi orang yang masuk ke rumahnya lalu mengucapkan assalamualaikum, ada orang apa enggak ada orang, itu juga berada dalam jaminan Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada kabar gembira, ya, di sini ada di Sunan Ibnu Majah, ya, di mana Rasulullah SAW mengabarkan ini. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, liyab syaril masyauna, ya, liyab syaril masyauna fi dhulami ilal masajid binurin tamin yaumal qiyamah. Bergembiralah orang-orang yang melangkahkan kaki menuju masjid dalam keadaan gelap, ya, binurin tamin yaumal qiyamah, dengan cahaya sempurna nanti pada hari kiamat. Ini apa namanya, di surat At-Tahrim ayat 8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, ya, orang yang melangkahkan kakinya ke masjid nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tamin yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar.
Juga orang yang melangkahkan kaki ke masjid, tempatnya udah ada. Nih kita nih saat ini sampai kita balik ke rumah, tempat kita di rumah, tempat persinggahan kita di surga udah disiapin sama Allah. Jadi kalau kita nih sekarang meninggal gitu ya, ditakdirkan meninggal dunia, tempat kita udah disiapin di surga. Sampai nanti kita pulang ke rumah, ya. Ada yang mau? Nggak mau ya? Masih pengen hidup di dunia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting nih, yang harus kita selalu ada dalam apa namanya benak kita, ya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fi baitihi fa ahsanal wudu, siapa saja yang berwudu di rumahnya kemudian menyempurnakan wudunya, summa atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, fahuwa zairullah, maka dia adalah tamunya Allah. Ini harus dipikir. Ini kita sekarang adalah tamunya Allah. Kita tamunya Allah, Pak. Karena ini rumah Allah. Kita sekarang berada di rumah Allah. Kita tamunya Allah. Wa haqqu, kata Nabi, wa haqqun 'alal mazur an yukrimaz zair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah suatu kelayakan, pasti suatu hak bagi orang yang dikunjungi untuk memuliakan tamunya. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, kira-kira gimana? Wih, iya Pak ya, siapin makan, minum apa nih? Teh, kopi, wah gitu ya. Wah, makanan keluarin. Begitu juga dengan Allah gambarannya. Gambarannya begitu juga dengan Allah. Sebagai tamunya Allah, kita benar-benar dijamu sama Allah tabaraka wa taala. Apa jamuannya diantaranya? Coba lihat, nunggu sholat dengan sholat berikutnya aja menjadi jaminan, ya. Allah memberikan jaminan kepada kita. Tempat persinggahan kita udah disiapin di surga. Pahala subhanallah. Dosa-dosa dihapus sama Allah. Bahkan kata Nabi digambarkan dosa-dosanya dihapus seperti seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yatawaddau ahadukum, tidaklah salah seorang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu wa yusbighuhu, kemudian ia menyempurnakan wudunya, lalu summa ya'til masjid, dia datangin masjid. Tidaklah seorang berwudu, dia menyempurnakan wudunya, lalu dia datang ke masjid, kata Nabi, la yuridu illa salata fi, kecuali untuk menunaikan salat di dalamnya, datang ke masjid kecuali pengen salat, bukan pengen main HP karena adem di Al-Furqan, bukan pengen tiduran gitu ya, bukan ya, tapi benar-benar datang ke masjid pengen illa tabashbashallahu bi, kata Nabi, kecuali Allah bergembira dengan kedatangannya. Kama tabasbashu ahlul ghaib bital'ati, sebagaimana bergembiranya keluarga orang yang lama pergi dengan kedatangannya. Ada kita punya saudara, kita punya keluarga pergi lama nggak pulang-pulang, nggak tahu rimbanya, nggak tahu kabarnya, di mana dia nggak tahu gitu, bertahun-tahun, tiba-tiba datang. Kira-kira gimana tuh senengnya? Waduh, senengnya orang yang seperti itu masih kalah dengan senengnya bergembiranya Allah dengan hambanya yang datang ke masjid untuk niat sholat. Senengnya Allah, gembiranya Allah luar biasa. Kayak apa Pak? Kalau Allah sampai senang bahagia seperti itu dengan datangnya kita niat datang ke masjid untuk sholat berjamaah seperti ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Muslim
meriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantadhiru salata fi salatin ma lam yuhdits yad'u lahul malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya, salah seorang di antara kalian dianggap berada dalam salat selama ia duduk menunggu salat dan selama ia belum batal. Ini kita nih berarti kita masih dicatat dapat pahala sholat padahal kita nggak sholat. Ini kita ya dalam keadaan nunggu seperti ini, nunggu sholat berikutnya seperti ini. Kalau wudhunya nggak batal, itu kita tetap dapat pahala sholat walaupun kita lagi nggak sholat saat ini. Para malaikat pun mendoakan. Ini kabar dari Nabi nih. Saat ini malaikat lagi doain kita. Apa doanya malaikat? Allahumma firlah, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni mereka. Malaikat doain kita agar kita ini diampunin sama Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangin mereka. Allah, malaikat minta kepada Allah agar kita disayangin sama Allah. Subhanallah. Terus malaikat doain itu sampai kita bubar. Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Cuma kita kagak denger aja nih. Coba kalau kita denger, bubar jangan-jangan. Malaikat lagi doain kita. Malaikat lagi doain kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen masuk ke ini karena masih banyak nih di antara kita yang malu-malu atau segen atau apa nih ya. Saya bacakin hadis Imam Abu Dawud ya, meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna saffal awwal ala mithli saffil malaikah walau alimtum ma fadilatuhu la labtadartumuhu. Wa inna saffal awwal, sesungguhnya saf pertama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saf pertama itu kata Nabi ya, ala mithli saffil malaikah, seperti barisan para malaikat. Di Nabi itu mungkin menggambarkan waktu Nabi Isra Mi'raj ya, Nabi ngelihat para malaikat itu ya yang dekat dengan Allah, malaikatul ma'la al malaikatul muqarrabin ya, itu bersaf-saf ya. Nah, saf ya para malaikat itu ya kayak seperti kalau kita lagi sholat berjamaah ya. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, saf pertama itu laksana barisan para malaikat. Walau alimtum, seandainya kalian tahu, fadilatuhu, keutamaannya, saf pertama kata Nabi, seandainya kalian tahu keutamaan saf pertama, la tabaddartumuhu, pasti kalian akan segera mendapatkannya. Pengen banget ada di saf pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa orang yang ada di saf awal itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala saffil awal. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang ada di saf pertama. Allah dan para malaikatnya. Sampai ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah ya, apa juga di saf kedua? Rasulullah bersabda, wa ala tsani, juga di saf yang kedua ya. Nah, ini kalau ada yang pengen saf di kedua gitu ya, karena mempersilahkan saudaranya untuk dapat juga keutamaan di saf yang pertama, saf kedua juga dapat kata Nabi ya. Ada sahabat yang bertanya, apa juga di saf kedua ya? Kata Nabi, wa ala tsani, juga di saf yang kedua. Jadi yang saf yang kedua ya, itu juga mendapatkan keutamaan, mendapatkan
sebagaimana salawatnya para malaikatnya Allah dan para malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya sekali lagi ya, jangan pernah untuk segan-segan berada di saf awal ya. Saya tambahkan lagi, Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwa beliau mendoakan shaf pertama 3 kali dan mendoakan shaf yang kedua sekali. Saya bacakan di sini, Al-Alamah As-Sindi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nabi SAW bersalawat kepada mereka 3 kali adalah mendoakan rahmat bagi mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka 3 kali. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi shaf terdepan 3 kali dan shaf kedua 1 kali. Imam Ibnu Hibban meletakkan hadis ini dalam sahihnya di bawah judul doa Nabi SAW sebanyak 3 kali bagi orang-orang yang sholat di shaf pertama agar mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa. Doa Allah, salawat Allah dan para malaikat, doa Nabi kita Muhammad SAW. Lalu di sini ada yang nanya, Pak Ustadz, kan Nabi udah nggak ada, apa Nabi juga doain? Iya. Walaupun Nabi sekarang sedang ada di dalam barzah, beliau mendoakan mendoakan umat-umatnya yang sholat berjamaah yang berada di shaf pertama dan shaf kedua. Ayo, ntar sholat isya silakan berebut ya, shaf pertama sama shaf kedua. Tapi juga jangan gontok-gontokan kan gitu ya. Nggak apa-apa. Pokoknya saya ingat Pak Adnan almarhum ya, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau ya di alam barzah. Ada satu masjid, saya lupa, Pak Anwar masih ingat masjidnya, Al-Bilal. Oh ya, masjid Al-Bilal itu Pak almarhum Pak Adnan itu sampai terkagum-kagum karena pada saat dia masuk itu barisan shaf pertama udah penuh. Iya, barisan shaf pertama sudah penuh. Jadi yang datang duluan itu langsung ke shaf yang pertama. Iya. Nah ini, ayo kira-kira di Al-Furqan bisa nggak Pak? Besok Jumat. Hah? Jumat besok ya? Iya, dites. Dites. Hah? Nyender belakang. Oh gitu. Mendingan nyender. Ya, nyender. Nggak dapat apa-apa nyender. Yang ada cuma ngantuk ya. Bisa ya di Al-Furqan. Saya akan ngomong dengan Ustadz Halim dengan yang lain-lainnya, kita biasain yang datang duluan langsung penuhin shaf pertama untuk memberikan efek apa tuh kepada mereka yang datangnya belakangan. Berarti kan rugi dapat shaf ketiga, keempat, apalagi shaf yang paling belakang. Gitu kali Panwari ya. Iya, pembelajaran. Ya, nggak dapet, udah penuh tuh shaf pertama gitu ya. Halo? Halo? Gimana? Siapa? Ini Allahu Akbar ya. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala shaffil awal. Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang ada di shaf pertama. Bahkan Nabi mendoakan 3 kali kepada orang yang ada di shaf yang pertama, 2 kali pada shaf yang kedua. Apa doanya Nabi? Doa Nabi agar orang-orang yang ada di shaf pertama, kedua mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Subhanallah. Enggak. Apalagi paling belakang. Karena memang hadisnya gitu. Iya. Kasihan juga ya kalau masjidnya sempit ya. Cuma maksudnya lebarnya kecil tapi panjang gitu. Nah, berarti kan shaf pertamanya pendek ya, Pak. Mendingan masjid kayak Al Mustaqim.
dia lebar tuh, walaupun ininya pendek gitu ya, gitu. Panjang, tapi sop pertamanya banyak, kan gitu kan? Gitu. Ya Allah a'lam, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ada lagi keistimewaan juga, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat memohonkan ampun bagi para makmum. Saya ulangin, sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat memohonkan ampun bagi para makmum ala mayaminis sufuf, yang berada di saf-saf sebelah kanan. Sebelah kanan, ya. Kenapa istimewa sebelah kanan? Dulu kita pernah bahas. Karena Nabi kalau selesai salam beloknya ke kanan. Jadi yang dilihat oleh Nabi yang pertama kali adalah orang yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi selain di saf pertama, berebutan juga di sebelah kanan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la ya'jabu minas salati fil jami'. Innallaha la ya'jabu minas salati fil jami'. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala benar-benar takjub terhadap salat berjamaah. Takjub, Bapak Ibu, ya. Ini apa namanya, hadis-hadis yang sekali lagi terus harus ada di apa namanya, di benak kita untuk selalu kita supaya terus memotivasi kita agar jangan pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada masuk belum sih? Ya. Baik, saya pengen tutup Bapak Ibu tentang sholat berjamaah ini, hadis tentang pembahasan yang di sini yang ke-9 nih. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan artinya, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena siapa saja yang ucapannya sejalan sama bareng dengan ucapan para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Saya pengen bahas sedikit. Kalau pengen dosa-dosa, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa kita yang lalu diampuni sama Allah dengan mengucapkan amin pada saat imam mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan buru-buru. Gambarannya gini, pada saat imam mengucapkan dallin, apa ada kasih imam napas, ya, tarikan napas itu kan imam kan maksud langsung dia narik napas tuh, baru ngucapin. Nah, gambarannya gitu, barengin aminnya kita dengan aminnya imam, karena itu bareng dengan aminnya para malaikat. Kalau bareng yang seperti itu, barulah ghufirallahu ma taqaddama min, diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Tapi kalau misalnya baru dhalin amin aja, enggak bisa, ya. Jangan buru-buru aminnya. Usahakan bareng sama aminnya imam.
Imam kan baca. Kalau imam baca nggak mungkin imam dolin nggak. Pasti narik napas dulu. Capek Pak. Tarik napas dulu. Kalau panjang. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Panjang itu. Dan pasti narik napas dulu. Narik napas baru ngucapin amin. Nah, gambarannya kita seperti itu juga. Kalau pengen aminnya kita sama dengan aminnya para malaikat dan ingin kita mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebenarnya saya di sini bukan cuma tentang ngebahas salat berjamaah pentingnya, keutamaan segala macam. Endingnya saya pengen di sini nanti memberitahukan tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang nggak mau datang untuk salat berjamaah. Ini endingnya di sini sebenarnya. Ya, nanti kita ngebahas di malam Jumat berikut. Insyaallah malam Jumat ketiga nanti Ustaz Dr. Agus Muhammad insyaallah Agus Setiawan akan bisa memberikan kajian hadis insyaallah ya. Harusnya si malam ini ya, tapi beliau nggak bisa. Baik. Jadi insyaallah Mas nanti kita akan coba untuk menuntaskan tentang salat berjamaah ini. Endingnya nanti saya pengen menyampaikan tentang beberapa poin ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meremehkan atau meninggalkan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Baik, kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.